Salam saudara-saudara dan selamat pagi. Ini adalah renungan baru. Selama 1 menit ke depan, saudara akan disegarkan dan dibersihkan dengan hal-hal yang baru yang datangnya dari firman Allah. Kiranya hati, pikiran, dan keinginan saudara-saudara turut dibaharui setiap hari, sehingga kita bersama-sama menyatakan kata dan perbuatan yang baik di tengah-tengah dunia yang waktunya sudah tidak lama lagi. Sesungguhnya tidak ada hal-hal yang baru yang ditemukan manusia dalam dunia ini. Semuanya sudah ada sebelum kita ada, seperti kata pengkhotbah. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tetapi siapa ada di dalam Al-Masih adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, dan semuanya telah menjadi baru. Jadi kapan dan bagaimana Anda memulai hal-hal yang baru di dalam Al-Masih? Jawabannya sekarang. Dengan cara mendengar dan ketika percaya segera melakukannya seperti telah tertulis. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Mukjizat atau pengetahuan. Mencari petunjuk yang pasti. Apakah Anda pernah ke toko dekorasi rumah dan memperhatikan pohon yang terbuat dari plastik? Pohon-pohon itu menarik hati, bukan? Polanya sama, tidak membutuhkan pertumbuhan, dapat diproduksi dengan cepat dan hasilnya sangat terukur. Berbeda dengan pohon yang tumbuh di sekitar Anda. Pohon-pohon itu Allah yang membuatnya dalam keunikan. Setiap daunnya tidak ada yang sama dan meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh besar dan sulit diprediksi, tetapi pohon itu hidup. Saya sudah pernah mengikuti berbagai pelatihan, termasuk pelatihan menulis dan berkhotbah. Biasanya, setiap pelatihan yang sifatnya ilmiah itu sangat tersistem, terukur, polanya tetap, dan perhatiannya dicurahkan pada keinginan pendengar. Sebenarnya sangat mudah membuat tulisan dan khotbah yang sudah ada formatnya, karena tinggal mengisi bagian-bagian yang sudah ditetapkan. Tetapi meskipun karya ilmiah itu menyenangkan banyak orang dan menuai banyak kebanggaan hidup, namun yang dialami adalah kekeringan. Berbeda dengan karya dalam cara Allah. Cara Allah membutuhkan perhatian yang dicurahkan pada keinginan Ruh Allah, polanya hidup, ukurannya unik, dan pujiannya hanya bagi Allah. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun dari Mesir ke tanah perjanjian membutuhkan waktu 40 tahun karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Bangsa itu memusatkan diri pada keinginan manusia, tetapi Musa memandang kepada Allah. Selama dalam perjalanan, mereka terus bersungut-sungut kepada Allah dan sangat kelelahan, sehingga hati mereka suka melihat ke masa lalu dan ingin kembali ke Mesir. Tetapi Musa, Yosua, dan Kaleb memandang terus ke depan. Mereka itu tidak pernah kehabisan tenaga dan tetap penuh gairah hingga akhir hidup mereka. Dikatakan bahwa Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Demikian juga halnya dengan Kaleb. Ia berkata kepada Yosua setelah di tanah perjanjian, "Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk." Mereka yang memusatkan diri pada keinginan Allah tidak mengeluh meskipun waktunya cukup panjang. Hidup seperti di padang gurun dan penuh dengan peperangan, kelaparan, penyakit kusta, panas dan dingin yang ekstrim, tidak tahu kapan sampai serta kapan kesulitan-kesulitan hidup itu akan berakhir. Tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa akhirnya pasti sampai. Sedangkan mereka yang memusatkan diri pada keinginan manusia selalu mengeluh, tidak sabar, meskipun masih ada makanan tetapi tidak pernah merasa kenyang, penuh kekhawatiran, selalu menuntut kapan waktunya berakhir semua masalah dan kapan tiba di tempat perjanjian, karena di hati mereka tidak ada keyakinan akan sampai di sana. Jadi, keinginan seperti apa yang ada di dalam hati Anda? Pengkhotbah menulis demikian, "Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka.
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apakah Anda mengenal pekerjaan yang Anda kerjakan sekarang? Telah tertulis juga demikian, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Allah tidak menghemat pemberiannya. Ia telah melakukan banyak perbuatan dan tanda-tanda ajaib kepada bangsa Israel selama dalam perjalanan mereka. Tetapi mereka tidak dapat mengenal jalan Allah. Sedangkan kepada Musa, Allah memberitahukan jalan-jalannya, dan Musa percaya kepada Allah meskipun Musa masih melihat bayangan. Memang untuk memastikan benar tidaknya suatu berita, yang diperlukan adalah petunjuknya. Tetapi banyak orang menghendaki petunjuk itu dalam bentuk tanda, perbuatan mujizat, atau pengetahuan yang masuk logika. Tetapi petunjuk seperti apa yang Anda cari? Orang banyak menuntut tanda mujizat dan pengetahuan ilmiah, tetapi orang pilihan menginginkan jalan Allah. Jalan Allah itu adalah tanda perbuatan mujizat yang dari sorga dan juga pengetahuan yang tertinggi yang melampaui akal manusia. Lagi pula, bagi kita sekarang dalam Al-Masih, jalan itu bukan bayangan lagi, melainkan wujud yang sudah nyata. Telah tertulis demikian, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu sebabnya meskipun dunia ini menginginkan tanda dan pengetahuan, tetapi para pengikut Al-Masih hendaknya menginginkan jalan Allah, yaitu Al-Masih sendiri yang menderita bagi kita, namun telah bangkit dalam kemuliaan Allah. Tahukah Anda apa yang diinginkan generasi X kelahiran antara tahun 1965 sampai 76 yang skeptis, generasi milenial tahun 77-95 yang haus perhatian, dan generasi Z tahun 96 hingga 2010 yang menginginkan perubahan, bahkan generasi Alpha setelah 2010 yang masih berusia 10 tahun. Apakah mereka itu menghendaki tanda atau pengetahuan? Bagaimana dengan Anda sendiri? Anda sekarang termasuk dalam generasi yang mana? Apa yang Anda inginkan dengan keadaan dunia sekarang ini? Jika Anda menginginkan cara manusia, maka dari generasi manapun Anda berasal, seluruh keinginan Anda akan tetap berakhir dalam kekecewaan. Tetapi setiap orang yang menginginkan jalan Allah akan tetap kuat dan bertahan sampai akhir. Jadi, petunjuk seperti apa yang Anda cari? Tanda mujizat atau pengetahuan ilmiah. Tahukah Anda bahwa Injil itu adalah tanda yang terakhir dan pengetahuan yang tertinggi? Doaku, kiranya petunjuk yang dari surga yang sudah Allah nyatakan dalam Isa Al-Masih tersingkap sebagai tanda yang terakhir yang Anda cari dan pengetahuan yang tertinggi yang Anda temukan, sehingga saudara pun tidak akan bimbang lagi meskipun ada banyak tanda lain dan pengetahuan yang dimunculkan dari dunia ini. Kemuliaan bagi Allah kita dalam Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Amin.